yang ada di Vietnam. Eh, Sebenarnya yang mendirikan kerajaan Samudra Pasai itu adalah Nazimuddin Al-Kamil ya. Pada abad ke-13. Nazimuddin Al-Kamil ini orang Mesir. Nah, dia orang Mesir, beliau memerintah atau menunjuk Sultan Malik Al-Saleh yang saat itu adalah keturunan dari Raja di Campa. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Perjanjian Hudaibiyah, yaitu soal 63. Kalau tadi kita belajar tentang sejarah Islam yang ada di Indonesia, sekarang kita lompat ya, sejarah Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu tepatnya pada perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian antara umat Islam dengan kaum Quraisy yang diadakan di wilayah Hudaibiyah. Perjanjian ini dilatar belakangi kesepakatan untuk tidak melakukan peperangan dalam bulan yang dimuliakan, yang diantaranya adalah bulan Zulqa'dah. Bulan ini merupakan bulan yang digunakan untuk persiapan melakukan ibadah haji dan umroh. Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam perjanjian Hudaibiyah adalah A. Gencatan senjata selama 10 tahun antara umat Islam dan kaum Quraisy. B. Kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang latar belakang agama ataupun ras dan kebebasan dalam beragama bagi penduduk Madinah. C. Kaum Quraisy yang datang kepada Nabi tanpa izin keluarganya harus dikembalikan ke Mekah. Tetapi bila ada di antara kaum Muslim yang berbalik dan mendatangi kaum Quraisy, maka ia tidak akan dikembalikan. D. Kunjungan rombongan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ditangguhkan pada tahun berikutnya. Lama kunjungan paling lama adalah 3 hari dan tidak diperbolehkan membawa senjata. Dan E, setiap orang diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW atau menjadi bagian dari kaum Quraisy. Ya. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan, mungkin ada teman-teman yang ingin mencoba menjawab pertanyaan nomor 63 ini. Bisa dijawab melalui chat WhatsApp, melalui chat dalam percakapan ini. Ada yang ingin mencoba? Mungkin bisa ditelaah dulu jawabannya. Kayaknya kata Ahmad Fahrudin. Fahrudin nih aktif sekali tadi ya. E, ya. Setiap orang diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW atau menjadi bagian dari kaum Quraisy. Oke, ya, Fahrudin. Ya. Oke, kita di sini perlu menggarisbawahi ya bahwasanya eh, ada kata yang tidak termasuk ya, yang tidak termasuk berarti yang tidak termasuk ke dalam perjanjian Hudaibiyah, yang tidak termasuk ke dalam perjanjian Hudaibiyah. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Ah, loh, kok masih ada ini? Oke, maaf, saya hapus dulu bekasnya ini. Oke. Pakai ya? Nggak usah. Boleh, boleh, boleh. Oke, ya. Isi perjanjian Hudaibiyah, ya. Perjanjian Hudaibiyah atau yang dalam bahasa Arabnya dikenal dengan Solhul Hudaibiyah, ya. Perjanjian Hudaibiyah adalah sebuah perjanjian ya, yang diadakan di wilayah Hudaibiyah. Hudaibiyah ini nama wilayah ya di daerah Arab Saudi sekarang ya. Berada di arah barat kota Mekah menuju ke Jeddah, berarti dia
menuju ke laut ya, karena Jeddah ini kan kota yang berada di pinggir laut ya. Pada tahun 628 sekitar 1.400 Muslim ya. Jadi ini asal mula kenapa diadakannya perjanjian Hudaibiyah. Ada sekitar 1.400 Muslim yang ingin berangkat ke Mekah, ingin melaksanakan ibadah haji. Ya. Tapi ya karena saat itu kaum Quraisy di Mekah sangat anti ya, anti terhadap kaum Muslim, terutama kaum Muslim Madinah karena mereka dianggap sebagai apa ya, sebagai pengkhianat lah, dianggap sebagai pengkhianat karena mengkhianati agama nenek moyang mereka, yaitu agama paganisme ya. Lalu eh, ada unsur juga, ada unsur rasa jengkel ya dari kaum Quraisy karena mereka juga baru saja merasakan kekalahan dalam perang Khandaq atau perang Parit. Maka saat itu kaum Quraisy menutup kota Mekah, menutup akses masuk kota Mekah bagi kaum Muslim untuk melaksanakan ibadah haji ya. Tapi ya, pada saat itu Nabi Muhammad ya, dengan segala kearifannya, dengan segala kebijaksanaannya, ya, beliau tidak ingin terjadi yang namanya perang ya, tidak terjadi yang namanya perang. Gimana apa gak marah kaum muslim saat itu ya, mereka ingin melaksanakan ibadah haji tapi dihalang-halangi ya, maka muncullah yang namanya perjanjian Hudaibiyah ini. Nah, sedangkan isi perjanjian Hudaibiyah ini yang pertama adalah gencatan senjata selama 10 tahun antara umat Islam dan kaum Quraisy. Lalu yang kedua, kaum Quraisy yang datang kepada Nabi tanpa izin. Eh, share ini Ruhil ya. Aja. Eh, kaum Quraisy yang datang kepada Nabi tanpa izin keluarganya harus dikembalikan ke Mekah. Ya, tetapi bila ada di antara kaum Muslim yang berbalik dan mendatangi kaum Quraisy, maka ia tidak akan dikembalikan. Ini sangat ini ya, sangat nepotisme sekali ya. Kaum Quraisy mendapat enaknya sendiri sementara kaum muslim kurang berpihak kepada mereka dalam perjanjian ini. Lalu yang ketiga ada kunjungan rombongan umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ditangguhkan pada tahun berikutnya. Jadi pada tahun saat itu ketika dilaksanakan perjanjian Hudaibiyah kaum muslimin masih belum diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, lama kunjungan di tahun berikutnya paling lama adalah 3 hari dan tidak diperbolehkan membawa senjata. Nah, ibadah haji itu ya 3 hari ya karena intinya ibadah haji itu adalah di Arafah ya, di Arafah dan Mina. Ya. Lalu ada yang keempat, setiap orang diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW atau menjadi bagian dari kaum Quraisy. Nah, ini baru yang keempat ini agak ini ya, agak win-to-win solution ya. Lalu mana jawabannya? Apa kira-kira yang tidak ada tadi di sini? Nah, coba ada teman kita tadi yang mencoba menjawab itu. Ada yang menjawab E, ada yang menjawab B, ada yang menjawab B. Nah, berarti kok hilang lagi? Mas Arya, gimana Mas ini? Oh, ya. Berarti jawabannya adalah ya B ya. Karena kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang latar belakang agama ataupun ras dan kebebasan dalam beragama bagi penduduk Madinah adalah 2 poin dari 5 poin utama Piagam Madinah. Ya. Jadi kita lihat di sini ya, karena
konteksnya di sini adalah perjanjian Hudaibiyah itu di Mekah, maka tentu saja yang tidak termasuk di sini adalah konteks Madinah, ya, karena di sini konteksnya adalah konteks Madinah, ya, tanpa memandang latar belakang agama ataupun ras dan kebebasan dalam beragama bagi penduduk Madinah. Konteksnya ini konteks Madinah, berarti tidak termasuk dalam konteks perjanjian Hudaibiyah, ya. Lalu apa saja piagam Madinah itu? Nah, pertama, isi piagam Madinah itu kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang latar belakang agama ataupun ras. Sebenarnya piagam Madinah itu wah sangat banyak ya poin-poinnya karena berdasarkan kesepakatan setelah terjadinya banyak konflik di Madinah, terutama dengan orang Yahudi, lalu juga konflik antar suku di sana atau antar apa ya, antar wangsa apa tuh, antar klan, ya, antar klan. Jadi di situ yang pertama, kira-kira poinnya itu banyak sekali, tapi dipersingkat oleh para sejarawan Muslim, hanya ada 5 poin dipersingkat. Sebenarnya ada beberapa, ada sekitar 30-an, ada 30-an poin ya. Tapi di situ poin-poinnya hampir sama ya. Dan dipersingkat menjadi 5. Yang pertama, kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang latar belakang agama ataupun ras. Yang kedua, kebebasan beragama bagi penduduk Madinah. Entah mereka mau memeluk agama Islam ataupun Yahudi ataupun paganisme, karena saat itu Madinah ini berbeda dengan Mekah ya. Kalau Mekah mayoritas penduduknya adalah orang pagan ya yang menyembah berhala, sedangkan di Madinah ada orang Yahudi di situ ya. Lalu ketiga, perdamaian di mana setiap penduduk wajib menciptakan keamanan nasional dan menentang orang-orang zalim yang berbuat kerusakan. Lalu ada toleransi dan pluralisme demi menguatkan kesatuan dan persatuan penduduk Madinah. Dan yang terakhir, setiap penduduk membayar diat ya atau denda dan membebaskan tawanan bagi siapa yang melanggar poin-poin sebelumnya ya. Dia diwajibkan membayar denda atau membebaskan tawanan ya, atau membebaskan budak saat itu ya, atau tawanan perang ya. Oke ya. Selanjutnya kita loncat ke soal nomor 66. Soalnya berbunyi, perhatikan nama-nama berikut ini. Muawiyah bin Abu Sufyan, dua Marwan bin Hakam, Hasan bin Ali, Al-Walid bin Abdul Malik, Abdullah bin Zubair, Umar bin Abdul Aziz, dan terakhir ada Hajjaj bin Yusuf. Dari nama-nama di atas yang merupakan khalifah dari Bani Umayyah adalah A1234, B1456, C1246, D1467, E3567. Nah, sekarang kita melompat ya. Kalau yang sebelumnya soalnya adalah tentang sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita melangkah ke masa dinasti, ya, dinasti Bani Umayyah. Nah, tepatnya setelah kekhalifahan Ar-Rasyidin itu selesai, ketika Ali menjadi khalifah terakhir, maka peralihan kekuasaan umat Islam itu beralih ke Wangsa Umayyah atau Daulah Bani Umayyah yang dipimpin oleh klan Umayyah. Oke, sebelum ke pembahasan, ada yang ingin mencoba untuk menjawab? B 1456. Oke, yang lainnya ada? Nggak ada lagi?
Oke, berarti kita langsung ke pembahasan. Tadi ada yang menjawab B ya. Jadi terdapat 14 khalifah ya yang memimpin Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Nah, pemerintahan Bani Umayyah ini berpusat di Damaskus ya. Damaskus sekarang menjadi ibu kota negara apa? Ada yang tahu? Negara ini baru saja selesai ya dari konflik bertahun-tahun. Ada pemimpin barunya. Sebelumnya dipimpin oleh seorang presiden yang sangat otoriter. Nah, Damaskus ini sekarang adalah ibu kota Syria, ya, ibu kota Syria. Nah, dan pusat pemerintahan Daulah Bani Umayyah ini ada di Damaskus. Ada di Damaskus karena sebelumnya pada era Khalifah Ar-Rasyidin, masa pemerintahan Nabi Muhammad itu dan para khalifah ada di Madinah. Tapi ketika pemerintahan umat Islam beralih ke Bani Umayyah, pemerintahannya dipindah ke kota Damaskus ya. Di zamannya Ali bin Abi Thalib juga itu pemerintahan juga dipindah dari awalnya di Madinah dipindah ke Kufah, Irak. Tapi yang lebih mencolok di sini adalah Daulah Bani Umayyah ya. Dia lompat ke Syria dari Arab di Madinah, melompat ke Kufah di Irak, lalu melompat ke Damaskus yang ada di Syria. Pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah I bin Abu Sufyan yang memerintah pada 661 sampai 680. Lalu ada Yazid I bin Muawiyah, anaknya Muawiyah yang memerintah selama 3 tahun. Lalu ada Muawiyah II, anaknya Yazid, dikasih nama Muawiyah juga sama seperti bapaknya. Hanya memerintah selama 1 tahun. Nah, ini mereka adalah klan dari Abu Sufyan ya, anak cucunya Abu Sufyan. Tapi setelah Muawiyah II, klannya berpindah, ya, berpindah eh, dari Muawiyah II ini pindah ke sepupunya, bukan kepada anaknya atau kepada saudaranya yang bernama Marwan I bin Hakam. Ya, Marwan bin Hakam yang memerintah juga selama 1 tahun dari 684 sampai 685. Lalu ada anaknya Abdul Malik bin Marwan yang memerintah cukup lama, sekitar 20 tahun. Lalu ada Al-Walid I bin Abdul Malik, anaknya Abdul Malik. Lalu ada Sulaiman bin Abdul Malik. Lalu ada Umar bin Abdul Aziz. Sorry. Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi kalau dilihat ya dari nama-nama berikut ada yang mencolok ya. Ada nama Abdul Malik, anaknya Abdul Malik. Nah, ini bapaknya ini. Dan setelah Umar bin Abdul Aziz juga anaknya Abdul Malik juga. Nah, jadi Abdul Malik ini julukannya adalah Abul Muluk ya, bapaknya para raja. Bapaknya para raja. Oke, jawabannya tadi yang menjawab B apakah benar? Nah, ya, betul ya. Dari nama-nama berikut ini, nah, yang menjadi khalifah Daulah Bani Umayyah adalah Muawiyah sebagai pendiri ataupun raja yang pertama atau khalifah yang pertama. Lalu ada Marwan bin Hakam, sepupunya Muawiyah II. Lalu ada Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik ini digadang-gadang sebagai khalifah yang saat itu membawa Daulah Abbasiyah itu kepada puncak kejayaannya. Lalu ada Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz ini dia agak ini ya, berbeda ya. Biasanya itu anaknya Abdul Malik, tapi setelah itu jadi Abdul Aziz ya. Ada Abdul Aziz di sini. Berarti dia bukan anak keturunannya Abdul Malik, melainkan
anaknya Abdul Aziz yang saat itu adalah adiknya Abdul Malik. Nah, berarti Umar bin Abdul Aziz ini sepupunya Sulaiman bin Abdul Malik saat itu. Dia diangkat oleh Sulaiman. Nama-nama khalifah tersebut dapat dilihat dalam buku sejarah peradaban Islam ya. Lalu eh, yang tidak termasuk ke dalam khalifah Daulah Bani Umayyah tentu saja adalah Hasan bin Ali yang merupakan cucu Nabi. Ya, Hasan bin Ali ini berkonfrontasi ya dengan Muawiyah saat itu. Ya. Lalu ada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair juga sahabat Nabi. Dia juga menjadi apa ya? Menjadi oposisi Muawiyah atau Daulah Umayyah. Dia tidak mau membaiat eh, Yazid saat itu, ya. Dan dia mendeklarasikan mendirikan kekhalifahan baru yang berbasis di Mekah untuk menyaingi Daulah Umayyah yang ada di Damaskus. Nah, jadi bukan termasuk Khalifah Daulah Umayyah. Lalu ada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Nah, Hajjaj bin Yusuf ini dia walaupun terkenal ya, tapi dia bukan khalifah. Dia hanya panglima perang di eranya Marwan bin Hakam dan juga gubernur Irak di eranya Marwan dan Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, saat itu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini dia yang paling terkenal kisahnya adalah mengutus keponakannya yang bernama Muhammad bin Qasim As-Saqafi untuk menaklukkan atau memperluas wilayah kekuasaan Daulah Umayyah itu sampai ke anak benua India, tepatnya ke wilayah Sind yang saat ini menjadi wilayah di Pakistan, provinsi di Pakistan. Ya, ya jadi jawabannya B. Ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal selanjutnya. Nomor 70. Nah, kalau sebelumnya kita membahas tentang Daulah Umayyah, nah, kita sekarang membahas tentang Ottoman ya atau Turki Utsmani, Sultan Mehmed atau dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih adalah penguasa ketujuh kekhalifahan Turki Utsmani. Sultan Muhammad mengukir berbagai capaian pada masa pemerintahannya, tetapi yang paling dikenal adalah penaklukan Konstantinopel tentu saja ya pada tahun 1453 menjadikannya mendapat julukan Al-Fatih ya atau sang penakluk. Ya, tidak hanya keberanian dan keteguhan hati yang menjadi ciri khas karakternya, Sang Sultan juga dikenal karena kecerdasannya dalam mengatur strategi perang. Hal tersebut ditunjukkan dengan A. Terjun sendiri ke medan perang dan berperang melawan musuh dengan pedangnya sendiri. B. Tunduk akan aturan gurunya, Syekh A'aq Syamsuddin, ulama ahli pada masanya. Mehmed juga mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu modern seperti berhitung, falak, sejarah, dan kemiliteran, baik teori maupun praktik. Lalu, Sultan telah berinteraksi dengan ahli kitab sesuai dengan syariat Islam dan memberikan pada mereka hak-hak beragama. Nah, ia tidak pernah melakukan perlakuan jahat pada seorang pun dari kalangan Nasrani, karena saat itu wilayah Konstantinopel itu berada di wilayahnya kaum ahli kitab ya atau orang-orang Nasrani. Ya. Bahkan sebaliknya ia menghormati para pemimpin mereka dan berbuat baik kepada mereka. Ya. Lude memindahkan kapal-kapal dari pangkalan menuju wilayah Tanduk Emas melalui perbukitan dengan cara menarik kapal-kapal tersebut ke daratan dengan diluncurkan di atas kayu-kayu yang telah diberi minyak dan lemak. Sikap keikhlasannya, kedalaman iman, serta akidah lurusnya terlihat pada perkataannya yang berbunyi, niatku taat kepada perintah Allah. Semangatku adalah mengeluarkan semua upaya untuk mengabdi pada agamaku. Nah, tekadku adalah membuat orang-orang kafir bertekuk lutut dengan bala tentaraku. Berkat kelembutan Allah dan jihadku adalah dengan jiwa raga dan harta benda. Lalu apa makna dunia setelah ketaatan kepada perintah Allah? Sebelum kita mulai ke pembahasan, ada yang ingin mencoba menjawab seperti biasanya. Nah, di sini kita perlu garis bawahi ya.
Di sini ada kata kecerdasan dalam mengatur strategi perang. Kira-kira apa jawabannya? Ada yang ingin mencoba menjawab? Ada yang ingin mencoba? Monggo, jangan malu-malu. Eh, ada yang ingin mencoba? Kok tak terlihat? D, D, D. Oke, ya. Sepertinya ada yang jeli ya, ada ahli politik di sini ya. Dia melihat strategi politik ya. Oke, kita mulai ke pembahasan ya. Nah, terjun sendiri ke medan perang dan berperang melawan musuh dengan pedangnya sendiri tanpa takut sedikit pun. Nah, itu sikap berani, ya. Sikap beraninya dari Sultan Muhammad Al-Fatih atau Muhammad kedua atau Mehmet. Ya. Dikenalnya sama orang Eropa disebut Mehmet II. Sama orang-orang Yahudi disebutnya Hamada. Ya. Lalu tunduk akan aturan gurunya Syekh A'ak Syamsuddin, ulama ahli pada masanya. Mehmet mempelajari Al-Quran, hadis fikih dan ilmu modern seperti berhitung falak dan lain sebagainya. Ini menunjukkan sifat menguasai berbagai macam bidang ilmu. Apakah ini cerdas? Cerdas, tapi tidak termasuk dalam strategi perang ya. Lalu Sultan telah berinteraksi dengan ahli kitab sesuai dengan syariat Islam dan memberikan pada mereka hak-hak beragama. Ya. Ini menunjukkan sikap apa? Toleran, ya. Tolerannya tinggi, ya. Tasamuhnya tinggi. Dia menghargai kepercayaan orang lain. Lalu memindahkan kapal-kapal dari pangkalan menuju wilayah Tanduk Emas ya, melalui perbukitan. Nah, jadi kalau teman-teman yang pernah ke Turki atau melihat di kota Istanbul itu ada yang namanya Selat Bosporus itu ya. Nah, di antara Selat Bosporus yang di antara Laut Mediterania yang menuju ke Laut Hitam itu ada selat yang sangat kecil itu namanya Selat Bosporus itu ya. Nah, di situ itu ada wilayah yang namanya Tanduk Emas. Saat itu Selat Bosporus itu sama orang Konstantinopel, sama orang Romawi itu dikasih rantai ya sehingga kaum muslim tidak bisa masuk. Jadi Al-Fatih memasukkan kapal-kapalnya itu karena tidak bisa lewat jalur laut, dia melewatkan melalui jalur darat ya, mengangkat kapalnya pakai kayu ya, lalu digulirkan gitu. Nah, ini baru cerdas. Cerdas dalam strategi perang dan politik. Ya. Lalu sikap keikhlasannya, kedalaman iman, serta akidah lurusnya, ini taat dalam agama. Ya. Berarti jawabannya D. Ya. Selamat tadi yang menjawab D ya. Nah, menurut Ricia Antoni dalam tulisannya karakteristik sifat Sultan Muhammad Al-Fatih sang penakluk dalam website resmi FIB UNS, salah satu karakteristik sifat dari Sultan Al-Fatih adalah cerdas. Kecerdasan Sultan Al-Fatih terlihat jelas dari ide cemerlang untuk memindahkan kapal-kapal dari pangkalan menuju wilayah Tanduk Mas. Ya. Dengan cara menarik kapal tersebut ke daratan dengan diluncurkan di atas kayu-kayu yang diberi minyak dan lemak. Hal ini dilakukan untuk menghindari pantauan pasukan Geneva di Galata ya. Sedangkan jarak kedua pelabuhan adalah sejauh 3 mil. Nah, medan yang ia lewati bukanlah daratan rendah melainkan perbukitan. Jadi kapal itu ditarik ke bukit ya. Lalu setelah itu diluncurkan setelah nyampe di atas bukit diluncurkan ke bawah eh, pakai kayu. Jadi kayu dijejer itu. Habis itu kapal digelindingkan lewat jalur kayu itu. Ya.
Kayunya dilapisi minyak dan lemak. Kerjaan ini merupakan ide cemerlang pada masa itu yang mengagumkan. Yang mengagumkan adalah kecepatan berpikir dan kecepatan beraksi. Satu hal yang menunjukkan kecerdasannya. Ya. Jawabannya D. Ya. Oke, ke soal selanjutnya. Ah, ini dari sejarah Islam, kekhalifahan Utsmani atau Ottoman Empire atau Turki Utsmani. Nah, kita belajar tentang sejarah Islam di wilayah kita ya, Indonesia. Beliau merupakan putra Sunan Ampel dan saudara Sunan Bonang. Beliau diperintah ayahnya untuk berdakwah di pesisir Gresik. Beliau berperan penting dalam membela rakyat di akhir masa-masa Majapahit. Beliau juga salah satu wali Songo dengan nama asli. Ya, nama asli yang diminta di sini adalah nama asli. A. Raden Ahmad Rahmatillah. B. Raden Muhammad Ainul Yakin. C. Maulana Makdum Ibrahim. D. Raden Kasim Samsuddin. E. Raden Fatahillah Hussein. Kira-kira apa jawabannya? Ada yang ingin mencoba menjawab? Ada yang menjawab ini. C. Fahrudin. Maulana Makdum Ibrahim. Oke, kita lihat apakah benar jawaban teman kita Fahrudin. Kita hilangkan dulu ininya. Oke. Ah, saya kasih kisi-kisi dah ya. Gambar ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, ini Sunan siapa. Tapi yang saya ingin tanya adalah nama aslinya ya. Ada yang tahu ini Sunan apa ya? Masya Allah, kok dicoret-coret ini. Gak sopan ya. Tapi yang ditanya nama aslinya. Tadi teman kita ada yang menjawab Maulana Makdum Ibrahim. Benar gak kira-kira? Tapi sebelum itu kita ke pembahasan dulu. Oh, ada yang menjawab lagi D. Ada yang menjawab lagi D. Oke, kita bahas bersama-sama. Raden Ahmad Rahmatillah. Ya, ada yang menjawab Sunan Derajat ya. Yang A ini Raden Ahmad Rahmatillah. Ada tipe di situ ya. Harusnya Rahmatullah ya. Raden Ahmad Rahmatullah. Raden Ali Rahmatullah, sorry ya. Raden Ali Rahmatullah, Raden Ahmad Rahmatillah ini tidak ada ya. Tidak ada. Jadi berarti otomatis ini jawabannya nggak tepat ya. Karena yang ada adalah Raden Ali Rahmatullah. Raden Ahmad Rahmatillah ini tidak ada. Ya, yang adanya adalah Raden Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel sendiri, ya, yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Sunan Ampel meninggal pada 1481, dimakamkan di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di wilayah Ampel. Lalu ada Raden Muhammad Ainul Yakin yang B. Raden Muhammad Ainul Yakin ini dikenal dengan Sunan Giri, ya, memiliki beberapa nama lain yakni Raden Paku, Prabu Satmata, Sang Hyang Girinata, Sultan Abdul Fakih, Raden Muhammad Ainul Yakin, dan Jaka Samudra atau Joko Samudro. Ya. Lalu yang C, Maulana Makdum Ibrahim. Tadi ada yang menjawab Maulana Makdum Ibrahim. Ya. Maulana Makdum Ibrahim ini Sunan Bonang, ya, dilahirkan pada 1465 di Lesem, Majapahit dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim, ya. Jadi ada Maulana Makdum Ibrahim, ada Maulana Malik Ibrahim, ya. Lalu beliau adalah putra Sunan Ampel.
dengan Dewi Chandrawati. Beliau juga dikenal sebagai penggugah suluk, wijil, dan tembang Tomboati yang masih sering kita dengar sampai saat ini. Lalu yang D, Raden Qasim Syarifuddin, Sunan Derajat, bernama kecil Raden Syarifuddin atau Raden Qasim, ya, putra Sunan Ampel yang terkenal cerdas. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim. Lalu yang terakhir ada Raden Fatahillah Hussein. Ini juga tidak ada ya. Tidak ada Raden Fatahillah Hussein. Ini gabungan antara dua bersaudara beda ayah, yaitu Raden Fatah, ya, putra Raja Brawijaya, dan Raden Kusen atau Raden Husen, putra Adipati Palembang, Aryadillah, ya. Jadi Raden Fatahillah ini tidak ada, ya. Jawabannya adalah D, ya, Sunan Derajat atau Raden Qasim Syarifuddin yang merupakan putra dari Sunan Ampel hasil pernikahannya dengan Chandrawati alias Ni Gede Manila dan saudara Sunan Bonang alias Raden Makdum atau Maulana Makdum Ibrahim. Dikisahkan bahwa sejak berusia muda Sunan Derajat telah diperintahkan ayahnya untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Perjalanannya ke Gresik menjadi sebuah legenda. Dikisahkan bahwa ketika beliau hendak menuju Gresik, kapal yang ditumpanginya karena terkena ombak, Raden Qasim selamat dengan berpegangan pada dayung perahu tersebut. Ya. Setelah kejadian itu, datang dua ekor ikan menolongnya. Kedua ikan tersebut adalah ikan cucut dan ikan talang. Dengan pertolongan kedua ikan tersebut, Raden Qasim terdampar di sebuah tempat bernama Kampung Jelak di Banjarwati. Ya. Nasihat Sunan Derajat, ya, atau Raden Qasim yang terkenal adalah Bapang den Simpangi, Ana Catur Mungkur, yang berarti jangan mendengarkan pembicaraan yang menjelek-jelekkan orang lain, apalagi melakukan perbuatannya. Nah, jadi jawabannya D, ya, Sunan Derajat atau Raden Qasim Syarifuddin. Ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya atau soal selanjutnya. Nomor 66, dari sejarah Islam di Indonesia kita kembali lagi ke zaman Khulafah Ar-Rasyidin, ya. Khulafah Ar-Rasyidin atau masa pemerintahan setelah Nabi wafat. Rasulullah SAW wafat tanpa meninggalkan wasiat spesifik tentang siapa yang akan menggantikan kepemimpinannya. Hal tersebut menyebabkan munculnya pengangkatan Khulafaur Rasyidin melalui mekanisme proses, melalui beberapa metode seperti aklamasi, wasiat, dan ahlul halli wal akdi. Yang dimaksud dengan metode ahlul halli wal akdi adalah A. Metode dengan pesan yang berisi pernyataan dan dibacakan di hadapan kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penunjukan khalifah bisa melalui pernyataan langsung sebagai bentuk legitimasi. B. Metode yang digunakan untuk memilih pemimpin dengan cara lebih konsensus. Proses ini tidak melibatkan pencalonan resmi, melainkan keputusan diambil berdasarkan kesepakatan umum. C. Metode yang melibatkan sekelompok orang yang memiliki otoritas dan kekuasaan dari kalangan orang-orang yang punya kualitas, kapabilitas, dan kapasitas untuk kemudian mereka diberi wewenang untuk bermusyawarah dan menentukan pemimpin, ya, dalam konteks kepemimpinan dan keputusan penting. Ya. D. Metode dalam pengangkatan Khulafaur Rasyidin dan melibatkan partisipasi masyarakat Muslim, di mana proses pemilihan dilakukan melalui cara baiat dan musyawarah. Dalam hal ini, pemilihan tidak hanya berdasarkan keturunan saja, melainkan melibatkan suara dan persetujuan dari kaum muslimin. Metode yang dilakukan dengan cara memproklamirkan diri sendiri sebagai pemimpin ketika pemimpin sebelumnya meninggal tanpa adanya wasiat tentang seorang yang akan menjadi penggantinya. Oke, ya. Ahlul halli wal akdi. Metode apa ini kira-kira? Ada yang ingin mencoba menjawab? Monggo silahkan. Saya minum dulu ya. Ayo, ada yang ingin mencoba menjawab?
D. Ayas menjawab D. Oke, lainnya satu lagi, satu orang lagi. Satu orang lagi ada yang mencoba menjawab. D, oke. Aufa juga menjawab D. Oke, terima kasih sama Aufa dan Ayas ya. Fahrudin juga menjawab D. Oke, kita ke pembahasan ya. Loh. Wah, ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Metode dengan pesan yang berisi pernyataan dan dibacakan di hadapan kaum muslimin, hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penunjukan khalifah bisa melalui pernyataan langsung sebagai bentuk legitimasi. Hal ini disebut wasiat ya, seperti pengangkatan Umar. Jadi Umar ini diangkat menjadi khalifah, yang mengangkatnya adalah Abu Bakar. Dia mewasiatkan bahwasanya orang yang menjadi pemimpin setelah saya adalah Umar. Lalu ada metode yang digunakan untuk memilih pemimpin dengan cara lebih konsensus. Proses ini tidak melibatkan pencalonan resmi, melainkan keputusan diambil berdasarkan kesepakatan umum, ya, atau disebut sebagai aklamasi. Nah, aklamasi ini seperti pemilihannya Abu Bakar ketika Rasulullah SAW tidak meninggalkan wasiat ataupun pesan terhadap siapa yang menjadi pemimpin kaum muslimin setelah kematiannya, maka terjadi kegaduhan di situ ya, di tempat yang namanya Khalifah Bani Sa'adah yang ada di Madinah saat itu. Orang-orang Madinah mengajukan beberapa calon, tapi saat itu apa Abu Bakar, Umar, dan beberapa orang Mekah lebih meminta, lebih mengutamakan kepada orang Mekah. Nah, pada orang Mekah, maka ditunjuklah Abu Bakar saat itu. Ya. Lalu ada metode yang melibatkan sekelompok orang yang memiliki otoritas dan kekuasaan dari kalangan orang-orang yang punya kualitas, kapabilitas, dan kapasitas untuk kemudian mereka diberi wewenang untuk bermusyawarah dan menentukan dalam konteks kepemimpinan dan keputusan penting. Ya, ini seperti ini ya, sistem pemerintahan Indonesia dulu ya, waktu masih parlemen ya. Jadi yang memilih presiden itu bukan rakyat, tapi rakyat memilih orang-orang terpilih. Nah, orang-orang terpilih itu nanti yang memilih pemimpin. Nah, lalu ini disebut dengan ahlul halli wal akdi, ya. Atau yang berarti orang yang memiliki wewenang, ahlul hal, ya, orang yang memiliki wewenang, ya, wewenang melepaskan, dan wal akad, dan mengikat. Akad itu maksudnya mengikat, mengikat di sini adalah keputusannya itu mengikat. Metode ini dilakukan oleh Khalifah Umar. Jadi Khalifah Umar dia tidak memilih langsung, tidak mewasiatkan langsung terhadap orang setelahnya, tetapi beliau memilih orang-orang pilihan, ya, memilih orang-orang pilihan untuk orang tersebut nanti bermusyawarah menentukan khalifah setelah kematiannya. Nah, lalu ada metode dalam pengangkatan Khulafaur Rasyidin dan melibatkan partisipasi masyarakat Muslim, di mana proses pemilihan dilakukan melalui cara baiat dan musyawarah. Dalam hal ini pemilihan tidak hanya berdasarkan keturunan saja, melainkan melibatkan suara dan persetujuan dari kaum Muslimin. Nah, metode ini tidak ada ya dalam pemilihan khalifah ya, dan lebih dekat ke arah demokrasi. Demokrasi saat itu masih tidak digunakan sistem demokrasi ya. Lalu ada metode yang dilakukan dengan cara proklamir diri sendiri ya, sebagai pemimpin ketika pemimpin sebelumnya meninggal tanpa adanya wasiat tentang seorang yang akan menjadi penggantinya atau bisa disebut sakwenai dewe ya. Metode ini juga tidak ada dalam pemilihan khalifah dan merupakan gabungan monarki dan aklamasi ya. Nggak ada wasiat. Jawabannya C. Nah, sayang tadi ada yang beberapa teman-teman yang menjawab D, jawabannya adalah C.
ya. Metode pemilihan dengan ahlul halli wal aqdi dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika meninggal. Dia memilih orang-orang terpercaya sebagai dewan formatur atau wakil dari kaum muslim untuk mencari jalan keluar pasca meninggalnya sang khalifah. Mereka yang terpilih kemudian bermusyawarah, berdebat, dan memutuskan sesuatu yang harus ditaati anggota Ahlul Halli wal Aqdi dan kaum muslimin. Ya. Keputusan saat itu diantaranya adalah memilih Utsman bin Affan sebagai pengganti Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Dewan Ahlul Hali wal Aqdi terdiri dari 6 orang. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Ya, jadi jawabannya C, ya, Ahlul Halli wal Aqdi. Nah, diingat-ingat ya teman-teman, ya kalau ada Ahlul Halli wal Aqdi, ini sistemnya mirip-mirip dengan sistem pemerintahan parlementer Indonesia dulu ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, dari Khulafah Ar-Rasyidin, ya, sejarah Islam di masa kekhalifahan, kita melompat ke Mughal, ya, sejarah Islam Mughal di Kekaisaran Mughal. Beda ya antara Mughal dan Mongol. Ini Mughal, beda dengan Mongol, ya. Kalau Mongol itu ya yang ada di Mongolia, ya, yang didirikan oleh Genghis Khan yang memiliki nama asli Temujin. Tapi kalau Mughal memang ada hubungannya, tapi Mughal ini ada di India, ya. Mughal ini ada di India. Karena yang memimpin kekaisaran Mughal ini adalah orang-orang dari Asia Tengah keturunan Mongol, ya. Oke, ya. Soalnya perhatikan raja-raja berikut ini ada Jalaluddin Muhammad Akbar, Zainuddin Muhammad Babur, Syahbuddin Muhammad Shahjahan, nah, sampai terakhir ya ada Aurangzeb Alamgir. Ya, nama-nama di atas adalah kaisar Mughal yang membangun dan memerintah kekaisaran Mughal di anak benua India, utamanya meliputi negara-negara modern. Kaisar Mughal itu, kekaisaran Mughal itu sekarang meliputi Bangladesh, India, dan Pakistan ya. Mughal adalah cabang dari dinasti Timuriyah atau dinasti Timurid yang didirikan oleh Timur Leng yang pemerintahannya saat itu berpusat di Samarkand yang ada di Uzbekistan. Ya, kekuasaan mereka meredup eh, dilengsarkan pada 1857 dengan pendirian Kemaharajaan Britania. Urutan yang benar dari raja-raja di atas menurut periode kepemimpinannya adalah, nah, biasanya teman-teman yang sering nonton telenovela India, Joda Akbar ataupun apa itu tahu. Ada yang tahu Joda Akbar kira. Nah, tapi sebelum ke situ coba teman-teman coba jawab dulu. Tadi sudah ada yang jawab ya. Ada yang jawab B. Ada yang mau coba jawab lagi? Oke, Fahrudin B, Ainun B. Oke, terima kasih ya. Disti juga B. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab. Kita berlanjut ke pembahasan ya. Nah, Kesultanan Mughal ini merupakan sebuah kesultanan yang sempat memerintah Afghanistan, Balochistan, dan sebagian besar benua India antara tahun 1526 sampai dengan 1857. Ya, jadi kekuasaannya tidak hanya di anak benua India ya. Anak benua India itu meliputi India, Pakistan, Bangladesh. Ya. Lalu juga meliputi Afghanistan juga. Afghanistan dan Balochistan. Balochistan ini sekarang nama provinsi ya, provinsi yang ada di Pakistan, tapi di Iran juga ada provinsi Balochistan. Jadi kekuasaannya juga menyentuh ke Iran ya, menyentuh ke Iran. Ya, saya hapus dulu. Oke. Ya.
kekuasaannya juga menyentuh ke Iran dan sebagian besar anak benua India tadi ya. Pendiri dinasti Mughal yang berpusat di India adalah Zahiruddin Babur, merupakan cucu atau cicit Timur Leng, ya, yang merupakan keturunan dari Genghis Khan dari Mongol. Jadi Timur Leng ini masih memiliki keturunan Genghis Khan dari eh, Genghis Khan kan anak-anaknya disebar-sebarkan menjadi raja. Anak pertamanya itu namanya Jochi, lalu anak keduanya itu saya agak lupa namanya. Pokoknya anak keduanya Genghis Khan itu dia memegang wilayah Asia Tengah. Nah, wilayah ini kelak nanti akan melahirkan yang namanya dinasti Timurid. Ya, Timur Leng yang menjadi pemimpinnya. Ya. Berikut adalah list sebagian rajanya. Ya, dan jadi dalam sejarah itu teman-teman ya selain menghafalkan nama, teman-teman juga dituntut untuk terampil menghafalkan tahun ya sejarah Islam ini ya. Yang pertama ada Zahiruddin Muhammad Babur. Ya, jadi Babur ini dulu wilayah kekuasaannya di Afghanistan ya, di Kabul. Kuburannya juga masih ada di kota Kabul di Afghanistan. Ya. Lalu ada Nasiruddin Muhammad Humayun. Humayun ini kuburannya ada di India kalau nggak salah. Lalu ada Jalaluddin Muhammad Akbar. Akbar juga ada di India. Lalu Nuruddin Muhammad Salim Jahangir. Jahangir ini kuburannya ada di Pakistan, ada di kota Lahore. Saya pernah ke situ. Nah, lalu ada Shahabuddin Muhammad Shahjahan. Shahjahan ini terkenal ya, pendiri Taj Mahal. Ya, Shahjahan satu. Ada Shahjahan yang lainnya. Dia pendiri Taj Mahal. Lalu ada Muhyiddin Muhammad Aurangzeb Alamgir. Alamgir ini yang mendirikan Masjid Merah di India dan Badshahi Masjid yang ada di Pakistan. Tuh masjidnya sangat besar dan bagus ya, antik. Lalu ada ketujuh ada Qutbuddin Muhammad Muazzam Bahadur Shah. Lalu yang kedelapan ada Muizuddin Muhammad Jahandar Shah. Berarti jawabannya adalah B. Ya, jawabannya adalah B. Listnya adalah dua. Ya, Raja pertama Babur, kedua Humayun, ketiga Akbar, keempat Jahangir, kelima Shahjahan, keenam Aurangzeb, Alamgir, Bahadur, dan Jahandar. Ya, urutannya ini ya 2 4 1 6 3 8 5 7. Ya, ini agak ini ya. Kalau teman-teman apa tidak membaca tentang sejarah India akan susah ya. Oke, soal selanjutnya. Dalam pertempuran Qadisiyah, pasukan Muslim berhasil mengalahkan pasukan Persia pada saat periode pertama ekspansi Muslim yang berakhir dengan penaklukan Islam atas seluruh Persia dan berhasil mengubah keyakinan mereka menjadi Islam sampai dengan saat ini. Penaklukan tersebut juga ditandai dengan berakhirnya kekuasaan raja terakhir Sasaniyah Persia yang bernama A. Ardashir I, B. Yazdegir, dibacanya Yazdegir, ya. Lalu ada Kusro 4, ada Syahriar 2, ada Bahram 3. Tadi sudah ada yang menjawab B ya. Kayaknya dia membaca ya. Tapi apakah benar? Oke, kita mulai ke ulasan. Kekaisaran Sasania atau dinasti Sasania. Jadi teman-teman ya, kekaisaran Persia itu terdiri dari berbagai macam dinasti ya. Ada dinasti Sasania. Sebelum dinasti Sasania itu ada yang namanya dinasti Partia. Ya, raja yang terkenal dari dinasti Partia itu ada Cyrus ya. Kalau teman-teman pernah dengar Cyrus, ada Darius ya.
Cyrus dan Darius itu terkenal ya dari Partia. Nah, Sasania ini menggantikan dinasti Partia ya. Kekaisaran Sasania yang menggantikan dinasti Partia atau Kekaisaran Arkasid ya. Arkasid ini sebelum Partia ya, diakui sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Barat, Selatan dan Tengah bersama dengan Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Bizantium dalam periode selama lebih dari 400 tahun ya. Jadi kalau dulu di dalam sejarah Islam itu dibicarakan antara Persia dan Romawi, ada cerita-cerita tentang Persia dan Romawi di zaman Nabi, maka yang dimaksud Persia tersebut adalah dinasti Sasania yang dipimpin oleh keluarga Sasan namanya ya, keluarga Sasan, dinasti Sasania atau Kekaisaran Sasania. Nah, dia yang memerintah Persia dan memerintah orang-orang Iran saat itu. Iran itu nama bangsa ya, bangsa yang lebih majemuk atau bangsa Arya ya. Arya itu kan dalam bahasa Latinnya kan Aryan gitu kan, atau Airan gitu. Jadi Iran itu berasal dari kata Aryan atau Arya, bangsa Arya. Ya. Sedangkan Persia itu adalah salah satu eh, suku cabang dari orang Aryan atau Iran. Kita kenal sekarang sebagai negara Iran. Oke, terdapat 38 raja yang memimpin Kekaisaran Sasanid. Tadi sudah ada yang menjawab B ya. Yang pertama yang ditanyakan oleh soal adalah raja terakhirnya. Ya. Yang pertama Ardashir ya. Yang menjawab Ardashir sudah pasti salah ya. Karena Ardashir ini adalah pendirinya, ya, bukan raja terakhir. Ya. Ardashir satu dikenal juga sebagai Ardashir atau gelarnya adalah Shahin Shah. Ya, raja di Persia itu gelarnya adalah Shah yang artinya raja. Ya, tapi Ardashir ini gelarnya Shahin Shah, raja di atas raja. Ya. Dia pendiri Kekaisaran Sasanid. Ya. Lalu ada Yazdegerd, tiga adalah penguasa ke-38 dan terakhir, ya tadi yang menjawab B ya, dan dari Kekaisaran Sasania di Iran atau di Persia ya. Ada Kusro. Kusro 4 ini tidak ada ya. Kusro 4 tidak ada, jadi jawabannya salah ya. Sudah pasti salah ya. Karena Kusro ini adanya hanya sampai Kusro 2 yang merupakan kakek dari Yazdegerd. Kusro adalah raja Persia yang terkenal merobek surat Nabi. Nah, ketika Nabi mengirim surat ajakan untuk masuk Islam, saat itu yang memimpin Persia atau Sasanid saat itu namanya Raja Kusro II. Nah, dia langsung menyobek ya. Agama dari Kekaisaran Sasanid ini Zoroaster ya. Zoroaster, penyembah api. Kusro II, Kusro IV tidak ada ya, adanya Kusro II. Kusro sampai 2. Lalu terakhir ada Syahriar II. Syahriar II juga tidak ada ya. Di dalam struktur atau di dalam list Raja Persia Syahriar II tidak ada. Syahriar itu hanya ada Syahriar aja. Ya, dia seorang pangeran. Ya. Pangeran anaknya Raja Kusro keempat. Tapi anaknya Syahriar ini menjadi raja. Ya. Saat itu Yazdijar, ya, Yazdiger, ya. Yazdajir. Ya. Yazdajir ini diangkat menjadi raja saat usianya masih 8 tahun. Makanya Yazdajir ini tidak begitu kuat ya pemerintahannya karena dia diangkat menjadi raja saat umur 8 tahun. Akhirnya apa? Ditaklukkanlah oleh kaum muslimin pada saat itu. Jadi pilihannya yang benar adalah jawaban B ya teman-teman. Ya, B ya. Pada pertengahan abad ke-7, Khalifah Umar bin Khattab memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan serangan pamungkas ke Persia yang tengah didera gejolak internal akibat perebutan kekuasaan. Nah, jadi
Setelah Raja Kusro II itu merobek surat Nabi, dia terkena karma ya. Anak dia dibunuh oleh anaknya sendiri dan saat itu keturunannya saling bunuh-membunuh demi memperebutkan kekuasaan. Ya. Raja terakhir Kekaisaran Sasanid adalah Yazdajir III yang mampu mempertahankan kekuasaannya hanya selama 14 tahun ya, karena digempur terus-terusan oleh kaum muslimin ya. Kondisi Kekaisaran Sasaniyah yang telah terpuruk dan berhasil diruntuhkan oleh pasukan muslim dalam Perang Qadisiyah pada tahun 651 yang terjadi di wilayah Qadisiyah saat itu ya. Wilayah Qadisiyah ini saat ini berada di Irak ya dan menandai dimulainya kekuasaan Islam di wilayah Persia ya. Dinasti Sasaniyah adalah dinasti terlama yang berkuasa di tanah Persia selama 400 tahun kira-kira ya. Sama seperti pendahulunya, Sasaniyah juga menganut kepercayaan Zoroastrianism atau menyembah api ya, yang menjadikan api itu sebagai Tuhan. Jadi orang Zoroaster itu menganggap ada dua Tuhan. Yang pertama Tuhan jahat, dia ibaratkan sebagai kegelapan, lalu ada Tuhan baik yang diibaratkan oleh terang, sesuatu yang terang. Makanya mereka menyembah yang namanya api. Ya. Hal ini menjadikan Kekaisaran Sasania sebagai penguasa pra-Islam terakhir di Persia. Oke, kita berlanjut ke soal selanjutnya. Nomor 67. Sudah sejak lama keturunan Bani Abbas melakukan perlawanan terhadap dinasti Umayyah. Pada abad ke-8 terciptalah revolusi Abbasiyah yang melibatkan pergolakan militer dan pemberontakan. Bani Abbas berhasil menumbalkan kekuasaan dinasti Umayyah dan mendirikan dinasti Abbasiyah. Apa yang menyebabkan Bani Abbas melakukan hal tersebut? Teman-teman bisa melihat jawabannya dan bisa mencoba untuk menjawab ya. Dari barusan ini kita ke Khalifah Ar-Rasyidin karena saat itu penaklukan Persia ada di zamannya Umar. Sekarang kita melompat ke dinasti Abbasiyah atau kekhalifahan Abbasiyah yang menggantikan kekhalifahan Umayyah. Nat menjawab A. Oke, Ayas menjawab C. Oke, kita tampung semua. Ada lagi satu orang lagi mencoba menjawab. Satu orang lagi yang mencoba menjawab. Ayo, satu orang lagi. Ayo kakak. Oke, ada Revania yang menjawab E. Ya. Oke, sebelum kita memeriksa jawabannya, kita ke pembahasan dulu ya. A, yang A, gagalnya kubu Khalifah Ali dengan kubu Muawiyah untuk mencapai kesepakatan menimbulkan perang saudara yang dikenal sebagai Perang Siffin yang menyebabkan korban besar berjatuhan dari kedua kubu ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya. Nah, ini kita saat ini membicarakan konteks dinasti Abbasiyah ya. Dinasti Abbasiyah atau khalifah yang menjadi penguasa setelah kedaulah kekhalifahan Umayyah ya. Jadi untuk jawaban yang A ya, ini kurang tepat ya. Karena Khalifah Ali dan kubu Muawiyah ini bukan dinasti Abbasiyah ya. Ini masih dalam wilayah kekhalifahan Ar-Rasyidin. Nah, masih ada khalifah ya. Khalifah Ali, Ali bin Abi Thalib. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini khalifah terakhir daulah kekhalifahan Ar-Rasyidin. Jadi yang A ini coret ya. Selanjutnya ada B. Babak Khorramdin. Ya. Babak Khorramdin menyerukan Bani Abbas untuk mengembalikan kejayaan politik Islam pada masa Nabi Muhammad. Nah, benar nggak kira-kira?
Babak Khorramdin ini dia ada di akhir-akhir kekuasaan Bani Abbas ya. Dia pemberontak Babak Khorramdin. Dia orang Persia. Ya. Dia pemberontak. Tapi dalam konteks peralihan dari Daulah Umayyah ke Abbasiyah itu ada di awal-awal ya. Sedangkan Babak Khorramdin ini konteksnya ada di menjelang akhir kekuasaan Daulah Bani Umayyah. Jadi yang B ini juga tidak tepat. Lalu selanjutnya ada C. Ketidakpuasan dari pihak budak dan tentara Turk yang disampaikan pada Abu Abbas terhadap kondisi sosial dan ekonomi serta persaingan kekuasaan di era Umayyah. Ya, cukup kuat jawaban yang C ya. Karena saat itu permasalahan dalam Daulah Umayyah itu terlalu Arabisme ya. Mereka mengarabkan semua. Jadi orang-orang Muslim non-Arab itu agak terkucilkan ya. Khususnya orang-orang Turki. Orang-orang Turki, orang-orang Persia itu agak terkucilkan ya. Makanya budak dan para tentara Turki itu. Jadi Turki di sini konteksnya bukan suku atau wilayah Turki yang kita kenal sekarang ya. Jadi Turki ini adalah orang-orang yang berasal dari Asia Tengah. Jadi orang-orang di Asia Tengah itu mereka adalah sekumpulan suku Turk ya. Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Kirgistan, Azerbaijan. Mereka satu rumpun ya, bangsa Turk. Lumayan benar, tapi apa ada yang lebih benar? Sorry. Pembagian wilayah kekuasaan yang timpang antara Bani Umayyah yang mendapatkan wilayah makmur di Syam dan Bani Abbasiyah yang hanya mendapatkan wilayah gurun di Irak pasca runtuhnya Khalifah Ar-Rasyidin. Nah, ini tidak sesuai konteks ya. Karena Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ini tidak berdiri bersamaan ya, karena Bani Abbasiyah ini yang menjadi pengganti dari Bani Umayyah walaupun di sini wilayah kekuasaannya di Syam di Damaskus itu benar dan Abbasiyah ini di Irak di Persia itu di Baghdad itu benar tapi tidak secara bersamaan jadi yang D ini salah. Oke selanjutnya E. Banyak umat yang tidak lagi mendukung Bani Umayyah yang dinilai korup, sekuler, mendiskriminasi keturunan Ali bin Abi Thalib dan Bani Abbas merasa lebih berhak menjadi pemimpin umat Islam karena kedekatan garis keturunan dengan Nabi Muhammad. Ya. Ini kuat juga ya, berarti antara C dan D. Tapi yang lebih kuat di sini adalah antara C dan E. Yang paling kuat di sini adalah E ya. Yang C ini dia keluhan, cuman keluhan ini tidak sampai menyebabkan pemberontakan atau revolusi ya. Nah, yang menyebabkan revolusi ini yang E ini ya. Lebih tepatnya yang E ya. Oke, kita hapus. Nah, nanti coret-coretnya bisa dilihat di rekaman ya. Nanti bisa minta ke pihak KS. Oke, ya kita lanjut ke jawabannya adalah E ya. Menurut buku Sejarah Kebudayaan Islam Periode Klasik ya, karya Prof. Dr. Haji Faisal Ismail, ya, guru besar di UIN yang dimuat Kompas, Revolusi Abbasiyah adalah sebuah pergolakan militer besar-besaran pada pertengahan abad ke-8 yang melibatkan pasukan Daulah Abbasiyah dan Bani Umayyah. Ya. Dalam revolusi ini, Daulah Abbasiyah berbekal janji akan mendirikan sistem yang lebih ideal bagi umat Islam daripada dinasti Umayyah yang dinilai sebagai penindas dan tidak memiliki legitimasi keagamaan. Melalui revolusi Abbasiyah, Daulah Abbasiyah berhasil menggulingkan kekhalifahan Umayyah yang berkuasa antara 661 sampai 750 ya. Meletusnya revolusi Abbasiyah
tidak terlepas dari berbagai kompleksitas masalah yang terjadi pada pemerintahan Umayyah. Menjelang pertengahan abad ke-8, banyak umat yang tidak lagi mendukung Umayyah, yang dinilai korup, sekuler, dan memihak sebagian kelompok, terlalu Arab sentris ini Umayyah ya, terlalu Arab sentris. Nah, jadi bangsa yang lain itu seperti Turk dan Persia itu termarginalkan ya. Gerakan revolusi yang dipelopori oleh Abu Abbas As-Saffah yang nanti menjadi khalifah pertama Daulah Abbasiyah juga mendapatkan dukungan kelompok massa yang terzalimi di zaman Umayyah, yaitu kaum Syiah atau dikenalnya sebagai pendukung Ali atau Alawiyah ya. Lalu Khawarij dan Mawali serta orang-orang Muslim non-Arab yang ditindas. Dalam tulisan yang dimuat website di Glibwins juga dijelaskan bahwa Bani Abbas merasa lebih berhak menjadi pemimpin umat Islam karena kedekatan garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW ya, dan beranggapan bahwa nenek moyang mereka adalah paman Rasulullah ya. Jadi Abbas ini adalah paman Rasul ya. Jadi mereka merasa lebih berhak ya, menjadi khalifah dibandingkan Bani Umayyah. Ya, jawabannya E ya. Kita langsung melangkah ke soal selanjutnya. Ya. Teori Persia pertama kali dicetuskan oleh Hussein Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Menurut Hussein Jajadiningrat, masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-13 di Sumatera. Nah, pendapat ini didasari oleh persamaan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Islam Nusantara dengan budaya yang ada di Persia saat itu. Berikut ini yang bukan merupakan persamaan antara budaya Persia dan Indonesia menurut teori Persia. Nah, di sini ada garis bawah ya, perlu digarisbawahi yang bukan ya, yang bukan. Ya, coba silakan dijawab oleh teman-teman. Ada yang ingin mencoba menjawab? C. Oke, terima kasih. C. Ainun Salsabila. Oke, ada lagi satu lagi. Oke, Disti C. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Tiga teman kita menjawab C, kompak sekali ya. Oke, bunyi teori Persia sendiri adalah pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura. Ya. Indonesia nih, terutama di wilayah-wilayah yang masih monarki ya, seperti di Jogja dan di Solo itu. Asyuruan itu masih dijalankan ya. Peringatan ini merupakan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat Syiah ya, untuk memperingati hari kematian Hussein di Karbala yang terjadi pada 10 Muharram atau disebutnya sebagai Asyura atau peristiwa Karbala ya. Hari Asyura biasa diperingati dengan membuat bubur syuro. Di Minangkabau bulan Muharram atau Syuro bisa disebut dengan bulan Hasan Hussein ya. Sedangkan di Sumatera Tengah sebelah barat biasanya disebut dengan bulan Tabut. Ya. Adanya persamaan ajaran, ya, persamaan ajaran tersebut yaitu antara ajaran Al-Hajj, tokoh Sufi Iran, dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Keduanya pun dihukum mati oleh penguasa setempat karena ajaran-ajarannya dinilai bertentangan dengan ketauhidan Islam pada saat itu. Ya. Lalu ada persamaan sistem mengeja huruf Arab. Kita selesaikan sebentar lagi ya. Ini soal terakhir mungkin ya. Jadi di Persia itu sama ya dengan di kita pengejaan huruf Arabnya itu ya. A, fathah A, alif fathah A, alif fathah dibaca A, ba fathah dibaca ba gitu. Itu di Persia juga seperti itu ya. Jadi ada kesamaan di situ ya. Lalu persamaan batu nisan Malik Al-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim ya. Eh, Pada makam Malik Al-Saleh di Pasai dengan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik ada persamaan ya, ada yang dipesan dari Gujarat ya. Menurut Hussein ya, Gujarat merupakan daerah yang mendapat pengaruh paham Syiah dari Persia. Gujarat itu ada di India ya. India dan Pakistan juga ada wilayah provinsi Gujarat namanya. Dari situ Syiah dibawa ke Indonesia. Ya.
Lalu bukti lain, ya, teori Persia didukung eh, di wilayah Aceh. Ya, Pasai itu awal mulanya berasal dari kata Persia, kata Muns ya. Oke, jawabannya adalah C tadi ya. Nah, yang bukan merupakan persamaan antara budaya Persia dan Indonesia adalah C, karena gelar kerajaan Samudra Pasai saat itu adalah Al-Malik Al-Kabir. Itu bahasa Arab ya. Kalau Persia pasti gelarnya Shah ya, yang berarti raja. Tapi gelarnya di sini adalah Al-Malik Al-Kabir, bahasa Arab yang berarti raja, ya, raja besar ya atau raja agung. Ya. Hal ini sesuai dengan teori Mekah karena gelar tersebut sama dengan gelar raja di Arab, bukan di Persia. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini karena Hah? Semoga teman-teman sukses ya dalam UMPTKIN-nya ya. Jangan lupa baca ya bukunya ya ini. Ya, jangan lupa dibaca ya. Rajin-rajin latihan dan semoga sukses ya. Kataballahu lakum an-najah ya. Amin. Ya, ada yang mendoakan juga ini dari Nat ya. Semoga lolos semua. Amin. Amin ya. Oke, terima kasih dari saya. Ya, syukron ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa. Alhamdulillah.